Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang historiografi. Oh ya, teman-teman, tahu nggak historiografi itu apa coba? Dalam beberapa sumber, seperti yang dikutip dari beberapa ahli seperti Kunto Wijoyo, historiografi adalah tahap menuliskan kembali suatu peristiwa sejarah sebagai bentuk catatan sejarah. Lain lagi dengan Louis Goselak, historiografi merupakan suatu bentuk publikasi, baik itu dalam bentuk lisan maupun juga tulisan mengenai peristiwa kejadian atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau. Dari dua ahli ini, kalian tahu nggak historiografi kalau kita simpulkan itu seperti apa? Kalau dari dua pendapat tadi, dapat disimpulkan bahwa historiografi adalah suatu cara untuk merekonstruksi suatu gambaran masa lampau berdasarkan data yang telah diperoleh yang didahului dengan penelitian, guys. Jadi historiografi ini adalah sebuah tahapan akhir dalam metodologi penelitian sejarah yang dilakukan oleh seorang sejarawan. Hasil penelitiannya ini menghasilkan sebuah karya sejarah, dapat berupa buku, film, diorama, drama, dan lain sebagainya. Nah, karya inilah yang disebut dengan historiografi. Oke guys, jadi historiografi ada beberapa jenis. Yang pertama historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi nasional, dan yang terakhir adalah historiografi modern. Oke guys, yang pertama adalah historiografi tradisional. Nah, di sini banyak ahli yang berpendapat bahwa historiografi tradisional ini lebih ke ekspresi budaya daripada untuk merekam peristiwa masa lalu. Artinya, penulisan sejarah historiografi tradisional tidak ditujukan untuk mendapatkan kebenaran, tetapi untuk mendapatkan legitimasi dari penguasa. Rada penjilat ya. Nah, historiografi tradisional ini tercipta dari unsur-unsur sastra yang menghasilkan karya mitologi dan bersifat imajinatif. Wow. Oke guys, jadi historiografi tradisional memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama itu bersifat istana sentris. Apa itu istana sentris? Istana sentris adalah karya sejarah yang hanya dipusatkan pada kehidupan sekitar istana atau sekitar kehidupan keluarga raja dan tidak mengangkat kehidupan masyarakat jelata. Yang kedua, bersifat religius magis. Artinya apa? Nah, artinya dalam historiografi tradisional menceritakan bahwasanya seorang raja itu dianggap sebagai titisan dewa atau dianggap sebagai perwakilan Tuhan. Wow, seperti infinity ya kekuatannya. Nah, historiografi tradisional ini dimulai sejak masa kerajaan Hindu-Buddha sampai perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Contoh-contoh karya historiografi tradisional yang tersebar dan ada di Indonesia, yang pertama nih, prasasti. Yang kedua, karya sastra yang berbentuk kitab-kitab kuno, seperti karya sastra Pararaton, Sutasoma, Negara Kertagama, Jangka Jayabaya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari historiografi tradisional yang berkembang di masa Hindu-Buddha. Lalu kalau di masa kerajaan bercorak Islam, biasanya yang dikembangkan itu adalah contohnya adalah Babad, contoh Babad Tanah Jawi. Nah, Babad Tanah Jawi adalah salah satu bentuk historiografi tradisional yang berkembang di masa kerajaan bercorak Islam. Nah, jadi gimana? Udah paham mengenai historiografi yang pernah berkembang di Indonesia? Oke, kalau ada pertanyaan atau tanggapan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Next, kita akan membahas historiografi kolonial, historiografi nasional, dan historiografi modern.